Wa yahmadu ashran, bertahmid 10 kali. Wa yusabbihu ashran, bertasbih 10 kali. Wa yuhallilu ashran, bertahlil 10 kali. Wa yastaghfiru ashran, beristighfar 10 kali. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan, Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini wa yata'awwadhu min dhikil maqami yaumal qiyamah. Jadi pertanyaan sama, jawaban berbeda, menunjukkan bahwa iftitah Nabi itu bukan satu versi. Kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini. Banyak jenisnya. Ini dah berapa nih kita bahas? Udah 7 kan? Nah, sekarang yang ke-8 lagi. Ini jamaah ragu juga ini. Sebetulnya berapa yang mau saya sampaikan nih? Tak habis-habis itu kan? Di dalam buku itu saya tulis ada 10 jenis. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Ada 10 jenis doa iftitah. Ini yang versi ke-8 nih yang mau kita bahas. Yang versi ke-8 ini dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan dari Huzaifah, an Huzaifah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fakana yaqul Allahu akbar thalathan dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Rasulullah itu kalau salat malam, ini hadis tentang salat malam juga, dia baca doa iftitahnya apa? Takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau takbir yang gitu memang tidak didomahkan. Nah, kemudian dzul malakut wal jabarun wal kibriya wal 'azamah. Pendek aja. Habis itu baca Al-Fatihah. Nah, itu bisa juga diamalkan. Yang ke-9 ini lebih pendek lagi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiih. Dah selesai. Dan hadis ini banyak redaksinya. Salah satunya yang disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan dari Anas bin Malik, ja'a rajulun, kisahnya seperti kisah pertama tadi, tapi kesimpulannya beda. Datanglah seseorang, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi shalah, saat itu Nabi sedang salat. Jadi imam. Lalu yang sahabat yang datang ini, dia pun bertakbir dan dia mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalah, setelah Nabi selesai salat, qala, Nabi bertanya. Apa kata Nabi? Ayyukumul qailu kadza wa kadza? Siapa yang membaca kalimat itu tadi, sama dengan cerita tadi? Siapa yang baca kalimat itu? Lalu kata yang terjadi, fa'aramal qaum, semua terdiam. Enggak ada yang jawab. Padahal Nabi dah bertanya tuh. Terus Nabi tanya lagi, ayyukumul qailu kadza wa kadza? Siapa yang baca kalimat itu tadi? Masih tidak ada yang menjawab. Sampai Nabi fa'adaha thalatha mirar. Nabi bertanya sampai 3 kali. Manil qailu kadza wa kadza? Ayyukumul qail? Siapa yang baca tadi itu? Sampai 3 kali Nabi bertanya, barulah sahabat ini mengaku. Ini mungkin kenapa dia tak mau menjawab? Mungkin takut dimarah Nabi. Kan ada pemahaman orang ini kalau tak diperintah Nabi, tak dibuat Nabi kan menentang Nabi. Nah, berarti ini bid'ah gitu kan. Tak dibuat Nabi kok dibuat. Dan akhirnya sahabat itu mengaku, ana ya Rasulullah, saya yang membaca. Ana qultuha, saya yang mengucapkannya ya Rasulullah. Tapi dia beralasan. Apa alasan dia? Wa ma aradtu biha illal khair. Saya tak berharap apapun, saya tak menginginkan apapun dari bacaan ini. Yang saya harapkan hanya kebaikan. Saya tak ada tujuan lain ini ya Rasulullah. Saya membaca ini semata-mata mengharapkan kebaikan. Karena dia khawatir ditanya Nabi situ, disangkanya Nabi mau marah. Ternyata Nabi tidak marah. Terus
Nabi bersabda, laqad ibtadara 12 malakan fama darau kaifa yaktubunaha hatta sa'alu rabbahum azza wa jalla. Apa kata Nabi? Ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu sampai-sampai mereka berlomba untuk mencatatnya. Akhirnya mereka karena berlomba untuk mencatatnya, sampai-sampai ada yang bertanya kepada Allah, ya Allah, gimana nih, boleh tidak kami tulis ini yang diucapkan hamba engkau ini ya Allah? Lalu Allah berfirman, hadis ini hadis kursi dalam Musnad Ahmad, uktubuha kama qala abdi, tulislah apa yang diucapkan hambaku itu. Uktubuha, tulislah ia, kama apa arti Pak? Bukan kemana. Kama artinya sebagaimana kan. Kama rabbayani shaghira kan, sebagaimana dia telah mendidik kami sejak kecil kan. Kama qala abdi, sebagaimana yang diucapkan hambaku itu. Tulislah olehmu sebagaimana yang diucapkan hambaku itu. Nah, itu dalam Musnad Ahmad. Tapi ada versi yang berbeda. Hadis-hadis lain juga banyak yang bercerita tentang ini. Tapi ini bisa diamalkan ketika kita salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baru Al-Fatihah. Tapi bacanya tetap pelan. Itu tadi kan itu prakteknya tadi, maksudnya begitu kira-kira. Tapi tetap dibaca dengan sir. Karena sudah 9, nah berarti ini yang terakhir. 10. Habis ini berarti selesai kajian kita nih. Habis itu kalau ada waktu untuk menjelang Isyraq ini kita tanya jawab sebagaimana biasa. Yang ke-10 ini lumayan. Maksudnya lumayan panjang. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qawlukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Itu hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu idza qama ila shalah, yang dibaca Nabi ini dalam salat malamnya. Jadi ada beberapa hadis terkait dengan iftitah di salat malam dan iftitah yang bisa juga dibaca di setiap salat-salat kita, baik salat sunnah maupun salat wajib. Kesimpulan kita tentang doa iftitah ini sebelum kita buka tanya jawab, bahwa doa iftitah yang diajarkan Nabi ini beragam dan semuanya bersumber dari hadis-hadis, antara hadis yang hasan dan sahih. Enggak ada hadis dhaif nih, Pak. 10 jenis nih. Kalau tak hasan, sahih. Kemudian kalau mau kita mengkombinasikan, maka hukumnya sunnah, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, fayustahabbul jam'u bainaha kulliha liman shalla munfaridan. Disunnahkan menggabungkan 2 jenis, 3 jenis atau semuanya. Kan banyak redaksinya, ada 10 tadi. Disunnahkan menggabungkan beberapa hadis dalam sekali salat. Liman shalla munfaridan. Kalau mau bergabungkan banyak, kalau udah mati lampu itu udah selesai lah tuh berarti. Udah selesai ngaji ini. Liman shalla munfaridan. Kalau orang salat sendiri dia gabungkanlah semua tuh kalau mau. Kalau berjamaah gimana? Kalau berjamaah boleh juga, tetapi ada syaratnya.
idza adzina lahul ma'mumun, kalau mendapat izin dari makmum. Jadi Bapak Ibu, ini kalau nanti ada imam yang menggabungkan semua, imam harus nanya dulu. Bapak Ibu, saya mau gabungkan yang 10 jenis ini dalam sekali sholat. Rencana ini mau saya praktekkan dalam sholat maghrib katanya. Terus bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak, kata ibu-ibu. Ibu-ibu yang tak mau. Karena kan lama nanti itu. Apalagi sholat maghrib. Masuklah waktu isya. Nah akhirnya kalau tak izin jamaahnya tak boleh. Kalau kata jamaahnya, kalau 1-2 yang digabung tidak apa-apalah. Makanya yang digabungkan biasa itu 2 tuh. Yang biasa dibaca pada umumnya itu, yang versi mazhab Syafi'i, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu 1. Tambah dengan wajah tuh 2. 2 hadis digabungkan, itu sudah mendapatkan sunnahnya. Kalau mau sholat tahajud, baca semuanya dalam sholat malam. Gimana kalau tak hafal? Bacalah, baca aja. Kalau dalam sholat sunnah baca tak apa-apa, asal jangan sholat wajib. Sholat tahajud buku itu dibaca kan. Allahu akbar, taruh meja samping. Allahu akbaru kabira, dah hafal. Mana lagi? Balik-balik kan pula kan. Salat sunnah tak apa-apa membaca mushaf, membaca bacaan-bacaan salat. Tapi salat wajib jangan. Kenapa? Karena ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Maula Aisyah. Ada seseorang yang mengimami Aisyah waktu itu, maulanya, hamba sahayanya. Nah, itu dia membaca mushaf. Nah itu sebagai dalil bahwa tidak salah untuk sholat-sholat malam atau sholat-sholat sunnah lah. Makanya orang sholat tarawih itu sebahagian imam-imam itu yang tak hafal Quran, dia buka mushaf. Bahkan ada mushaf di depannya tuh kan, bacanya. Nah itu untuk sholat-sholat sunnah. Itulah barangkali yang kita jadi bahan diskusi kita setelah ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau hal-hal lain yang dianggap perlu, kita akan bahas dalam tanya jawab. Tafadhal. Apakah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Iya Pak. Tafadhal. Masya Allah. Iya. Mengapa mazhab Maliki tidak mengamalkan doa iftitah? Karena dia membaca hadis itu secara teks. Artinya karena di dalam teks itu tak ada iftitahnya dalam teks hadis yang tadi, yang dalam Sahih Bukhari. Apa teksnya yang pertama tadi itu? Itu dijelaskan bahwa Nabi, nah, itu hadis Anas bin Malik. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, yaftatihuna shalah, mereka memulai bacaan salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu kan menurut versi Maliki kan itu kan maksudnya memulai dengan surah Al-Fatihah. Jadi tak ada iftitah di sini, kata mazhab Maliki. Sehingga kami memilih teks hadis ini untuk diamalkan. Makanya ketika mereka salat Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillah pun tak baca. Karena teksnya begitu. Teksnya itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan memahami teks, praktek langsung gitu kan. Terus kenapa kita baca kitab pakai hadis yang lain? Terus apakah
Cuma nanti gimana kita memahami hadis ini? Itu perlu Pak ya. Maksudnya gimana memahami dua hadis yang bertolak belakang. Ini kan seperti bertolak belakang dengan hadis 10 tadi. Hadis 10 itu jelas-jelas menunjukkan Nabi kalau sholat doa iftitah 10. Sementara ini satu tapi dalam Sahih Bukhari. Itu kan kuat tuh. Cuma dia katakan di sini Nabi memulai alhamdulillahirabbil alamin. Gimana ulama mazhab Syafi'i menilai? Ya hadis itu kan tidak menunjukkan awal bacaan. Nah, di situ. Hanya saja Nabi di sini tidak melupakan surah Al-Fatihah dan alhamdulillahirabbil alamin di sini kata ulama mazhab Syafi'i bukan maksudnya dimulai dari kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Jadi apa di antaranya? Memulai dengan tahmid, memuji Allah. Di antaranya yang memuji Allah tadi Allahu akbar kabira wal